Hai semuanya, perkenalkan nama aku Gaitsa Zahira Sofayasir dari Prodi Akuntansi dengan NIM. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hama Mauliari Valinci dari Prodi Akuntansi dengan NIM. Hai semua, perkenalkan nama saya Alifah Zahra Nurul Izzah dari Prodi Akuntansi dengan NIM. Hai, perkenalkan nama saya Zahra Aula Ramadhani Amrul dari Prodi Akuntansi dengan NIM. Halo, perkenalkan nama saya Nur Husnaini SM dari Prodi Akuntansi dengan NIM. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Check it out. Sebelum masuk ke materi, Kerajaan Goa dan Talo ini terletak di Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah yang kini mencakup Kota Makassar dan sekitarnya. Secara geografis, kerajaan ini berada di wilayah pesisir yang strategis di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, menghadap langsung ke Laut Flores dan Selat Makassar. Lokasi ini menjadikan Goa dan Talo sebagai pusat perdagangan dan maritim yang sangat penting pada masanya. Sejarah pembentukan Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dipimpin pertama kali oleh Tumanurung Bainea. Beliau adalah seorang putri dari negeri Kayangan. Namanya tidak diketahui, sehingga masyarakat saat itu memberinya nama Tumanurung, yang artinya orang yang turun dari Kayangan. Ia sengaja diutus ke Buta Goa untuk menjadi pemimpin, di mana saat itu Goa dilanda oleh perang saudara. Beliau memerintah selama 25 tahun, yakni dari tahun 1320 hingga tahun 1345. Sebelum datangnya Tumanurung di Buta Goa, yakni pada masa Goa Purba, terdapat 4 rana yang pernah mengendalikan Goa, yakni Batara Guru, Saudara Batara Guru, Ratu Supu atau Marancai, dan Karayangka Tangka. Saat itu Goa masih terdiri dari 9 kasuyang atau perkampungan kecil, yaitu Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-Parang, Data, Agang Jekne, Bisei, Kaling, dan Sero. Pada masa itu, rakyat di Kasuyang dilanda perang saudara antara Goa Utara dan Goa Selatan. Selain itu, terdapat juga Pacalaya sebagai ketua federasi ke-9 negeri itu, tapi tak punya pengaruh kuat. Oleh karena itu, tidak ada figur yang bisa diterima oleh semua pemimpin kaum dan rakyatnya guna untuk meredakan peperangan. Nah, saat itulah seorang putri ratu turun dari Bukit Tamalate dan Pacalaya serta Kasuyang Salapang kemudian sepakat untuk mengangkat putri ratu sebagai rajanya. Setelah itu, kondisi keamanan di Goa yang tadinya dilanda peperangan tiba-tiba berubah menjadi negeri yang damai. Pada abad selanjutnya, di mana masa pemerintahan Raja Goa ke-6 yaitu Tuna Tangkalopi, Goa di bawah kekuasaan Tuna Tangkalopi terus memperluas wilayah kekuasaannya hingga menaklukkan beberapa daerah di wilayah Bates Lapangan seperti Panampu, Moncongloe, Parangloe, Pacelekang, Patalasang, dan Montomanai. Raja Tuna Tangkalopi memiliki 2 orang putra yakni Batara Goa dan Karayangloe Risoe. Raja khawatir kalau kelak kedua putranya berselisih karena kekuasaan. Tuna Tangkalopi kemudian membagi 2 wilayah kekuasaan, yakni wilayah kekuasaan kerajaan Goa untuk Batara Goa dan wilayah kekuasaan kerajaan Talo untuk Karayangloe Risoe. Wilayah kekuasaan Goa meliputi Pacelekang, Patalasang, Bontomanai Timur, Bontomanai Barat, Tombolo, dan Mangasa. Sedangkan wilayah kekuasaan Talo meliputi Sawamata, Panampu, Moncongloe, dan Parang. Selanjutnya, persatuan kerajaan Goa Talo. Awal mula persatuan Goa dan Talo bermula dari konflik yang sering terjadi di antara keduanya sebagai 2 kerajaan terpisah. Pada tahun 1528, di bawah Raja Goa ke-9
Kedua kerajaan ini bersatu melalui perjanjian yang mengakhiri perseteruan dan membentuk aliansi yang kuat. Dalam persatuan ini, Goa berperan sebagai kekuatan militer dan ekspansionis, sedangkan Tallo mengelola administrasi dan diplomasi. Persatuan ini melahirkan kerajaan Goa Tallo yang kemudian menjadi kekuatan maritim dan politik besar di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai Kesultanan Makassar. Baik, yang ketiga yaitu kejayaan Goa Tallo. Pada masa kejayaan kerajaan Goa Tallo berlangsung dari pertengahan abad ke-16 hingga abad ke-17 di bawah beberapa raja yang berpengaruh. Adapun raja yang dimaksud yang pertama adalah Raja Tunipalangga yang memerintah pada tahun 1546 sampai 1565. Tunipalangga merupakan Raja Goa ke-9 yang mempersatukan Goa dan Tallo pada tahun 1528. Di bawah pemerintahannya, kerajaan memperluas kekuasaannya di wilayah Sulawesi Selatan dan memperkuat struktur militer serta sistem pemerintahan. Ia memulai ekspansi wilayah kerajaan, memperluas pengaruh Goa ke daerah-daerah sekitar seperti Bone dan Sopeng, serta mengembangkan armada laut yang kuat. Yang kedua yaitu Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1593 hingga 1639. Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14, dikenal sebagai Raja Goa pertama yang memeluk Islam pada tahun 1605. Di bawah kepemimpinannya, Goa Tallo mencapai puncak kejayaan awal karena Islamisasi tidak hanya memperkuat persatuan internal tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Pada masa ini, masyarakat menjadi pelabuhan besar dan pusat perdagangan maritim yang ramai, menarik pedagang dari berbagai negara seperti Arab, India, Cina, dan Eropa. Yang ketiga yaitu Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1653 hingga 1669. Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa ke-16 yang membawa kerajaan ini ke puncak kekuasaannya. Dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya. Ia memperluas wilayah kekuasaan Goa Tallo hingga Maluku dan Nusa Tenggara. Hasanuddin memperkuat armada laut Goa Tallo dan menguasai jalur perdagangan utama di wilayah timur Nusantara. Pada masa ini, Goa Tallo benar-benar menjadi kekuatan maritim dominan di Nusantara bagian timur. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masa kejayaan raja-raja tersebut. Yang pertama, penyatuan Goa dan Tallo. Pada tahun 1528, Goa dan Tallo bersatu melalui perjanjian damai yang memperkuat kekuatan politik dan militer mereka. Goa bertanggung jawab atas militer, sementara Tallo mengelola administrasi dan diplomasi. Persatuan ini memperkuat ekspansi wilayah dan posisi Goa Tallo sebagai kekuatan dominan di Sulawesi Selatan. Yang kedua, Islamisasi kerajaan Goa Tallo. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin memeluk agama Islam, menjadikan agama ini sebagai agama resmi kerajaan. Islamisasi memperkuat persatuan internal dan membuka hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Hubungan ini meningkatkan pengaruh politik dan perdagangan Goa Tallo secara signifikan. Ketiga, ekspansi militer. Di bawah Sultan Hasanuddin, Goa Tallo melakukan ekspansi militer besar-besaran, memperluas kekuasaan hingga Maluku dan Nusa Tenggara. Penguasaan wilayah strategis ini memperkuat kendali mereka atas jalur perdagangan rempah-rempah, menjadikan Goa Tallo sebagai kekuatan maritim yang dominan. Yang keempat, perdagangan maritim. Makassar menjadi pelabuhan bebas yang ramai dikunjungi pedagang dari seluruh dunia, menjadikannya pusat perdagangan internasional. Perdagangan bebas ini menarik pedagang dari Eropa, Arab, India, dan Cina, sehingga memperkaya kerajaan dan memungkinkan Goa Tallo untuk membangun armada laut yang kuat. Kelima, kekuatan armada laut. Goa Tallo memiliki armada laut yang kuat dan tangguh, yang digunakan untuk mempertahankan wilayah dan mengontrol jalur perdagangan. Armada ini memungkinkan kerajaan untuk melindungi kepentingan ekonominya dan mempertahankan kekuatan maritim mereka di Nusantara bagian timur, hingga akhirnya melemah oleh VOC. Selanjutnya ada runtuhnya kerajaan Goa Tallo. Keruntuhan kerajaan Goa Tallo terjadi pada abad ke-17 setelah puncak kejayaannya sebagai kekuatan maritim dan pusat perdagangan di Nusantara bagian timur. Konflik utama yang memicu kejatuhan Goa Tallo adalah dengan VOC. Perusahaan dagang Belanda
yang berambisi memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala dari Maluku. Makassar, yang pada saat itu sebagai pelabuhan bebas dan tidak tunduk pada aturan VOC, menjadi ancaman bagi monopoli Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai 1669, Gua Talo mencapai puncak kejayaannya. Namun, ketegangan dengan VOC memuncak dalam Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 ketika VOC bersekutu dengan Arum Palaka, yaitu pemimpin kerajaan Bone yang memiliki dendam terhadap Goa. Dalam perang tersebut, meskipun Hasanuddin dan pasukannya memberikan perlawanan yang gigih, mereka akhirnya kalah. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang tentu saja sangat merugikan Gua Talo. Dalam perjanjian ini, VOC memperoleh monopoli perdagangan dan kendali atas wilayah-wilayah strategis Goa, sementara Bone merdeka dari kekuasaan Goa. Perjanjian ini juga memaksa Goa untuk membongkar benteng-bentengnya, sehingga melemahkan kekuatan pertahanannya. Kekalahan ini menandai keruntuhan Gua Talo sebagai kekuatan besar. Sultan Hasanuddin turun tahta pada tahun 1669 dan kerajaan itu mengalami kemunduran di bawah pengaruh VOC. Meskipun Gua Talo tetap ada, pengaruhnya dalam perdagangan dan politik berkurang drastis, dan VOC mendominasi wilayah Sulawesi serta sekitarnya.